Sutra Tata yang menakjubkan. Bab 7. Perumpamaan Kota Gaib. Sun Faxiang, episode 1091. Berikrar untuk memperoleh kebijaksanaan Buddha dan mata kebijaksanaan dari kemunian terunggul. Orang-orang berkapasitas rendah takut pada besar dan berhenti pada kepuasan diri atas perolehan awal mereka. Dengan kapasitas dan akal yang kecil, mereka memperoleh sedikit, namun beranggapan sudah cukup. Bagaikan tanaman dan pohon kecil yang mudah puas dengan kuantitas yang diterima. Sekiranya awan itu menurunkan hujan yang banyak, mereka tidak akan mampu menikmatinya. Lihatlah, orang-orang berkapasitas rendah takut pada besar dan berhenti pada kepuasan diri atas perolehan awal mereka. Setiap orang seharusnya dapat memahami ini. Orang dengan kapasitas yang kecil, ketika mereka mulai melatih diri, mereka mempelajari tentang penderitaan. Dunia ini memang penuh penderitaan. Karena itu mereka membangkitkan tekad untuk melatih diri. Tujuan dari pelatihan diri adalah untuk menghindari atau menghilangkan penderitaan ini. Agar bisa menghindari dan terlepas dari penderitaan, mereka harus mengikuti petunjuk Sang Buddha untuk mengetahui sumber dari penderitaan. Setelah memahaminya, mereka akan mulai tahu metode untuk menghapuskan kerisauan dan menghindari keterikatan dengan orang lain. Jodoh yang tidak bagus, sehingga mereka melatih diri untuk kebaikan diri sendiri. Mereka tidak ingin ada keterikatan apa-apa dengan orang lain, sehingga mereka dengan sungguh-sungguh menjalani pelatihan dirinya sendiri dan tidak ingin menciptakan karma buruk lagi, sehingga mereka terhindar dari segala kejahatan dan tahu untuk tidak menciptakan jalinan jodoh buruk lagi. Ketika kerisauan muncul, mereka akan mencari cara untuk menghindarinya dan menghapuskan kegelapan batin yang timbul. Mereka mengamati perihal dan prinsip di dunia. Mereka dapat memahami semua ini. Jadi mereka yang kapasitasnya kecil melatih untuk dirinya sendiri. Mereka memahami semua prinsip kebenaran, namun mereka takut pada yang besar. Mereka merasa takut kalau berlanjut untuk mempelajari Dharma Agung. Mereka harus masuk ke tengah orang banyak. Namun mereka sudah tidak ingin ada keterikatan dengan orang lain lagi, sehingga mereka akan menghindarinya dan menolak untuk menerima Dharma Agung. Ini adalah ketakutan, sehingga mereka akan berhenti dan berlama-lama di kendaraan kecil. Dari awal pemikiran yang mereka ketahui adalah mereka tidak boleh ada keterikatan dengan orang lain. Dan ini adalah sebab dan kondisi dari penderitaan. Karena itu, kepuasan diri atas perolehan awal mereka. Mereka hanya memperhatikan dirinya sendiri, melindungi dirinya sendiri. Jadi, dengan kapasitas dan akal yang kecil, mereka memperoleh sedikit, namun beranggapan sudah cukup. Karena akal kapasitas sangat kecil, sehingga setelah memperoleh sedikit dharma, mereka sudah merasa sangat puas. Saya tahu bahwa dunia penuh penderitaan. Saya tahu asal-usul dari penderitaan. Sumbernya dari penyebab penderitaan, mengakumulasi berbagai macam sebab dan kondisi pendukung. Semua prinsip kebenaran ini saya mengerti. Demikian saya sudah cukup, merasa cukup. Jadi akal kapasitas mereka adalah demikian saja. Menerima dharma yang demikian. Mereka menganggap seperti ini sudah cukup, sehingga mereka memperoleh sedikit, namun beranggapan sudah cukup. Sebenarnya, dharma yang ingin diajarkan oleh Buddha bukan hanya demikian. Ini hanya memberi mereka permulaan saja, memahami awal dari penderitaan di dunia. Namun mereka hanya demikian. Mereka berhenti di dunia mereka sendiri. Jadi, bagaikan tanaman dan pohon kecil yang mudah puas dengan kuantitas yang diterima. Seperti tanaman kecil sebatang rumput, akan masa puas dengan sedikit embun. Sebenarnya, jika pohon itu adalah kecil, sedikit air hujan cukup untuk membasahi seluruh pohon. Kita juga sudah membahasnya. Pohon besar dapat menyerap banyak air. Pohon yang sangat besar, sekali hujan turun, mungkin bisa menyerap sebanyak 2 atau 3 ton air. Demikian sebatang pohon menyerap air. Maka dikatakan manfaat dari menanam pohon hutan ketika banyak hujan akan terlebih dahulu menyerap air hujan. Ketika musim hujan lewat, mereka secara bertahap melepaskannya. Jika tiada pohon atau pohon-pohon kecil ketika hujan lebat, tidak ada tempat yang menyerapnya. Dengan sendirinya, tiada akal yang melindunginya. Maka akan mudah terjadi tanah longsor. Maka dikatakan tanaman dan pohon kecil hanya melindungi diri saja. Jika pohon besar, mereka
tidak hanya menjaga mereka sendiri dan merasa sangat puas, bisa menyerap sangat banyak. Mereka masih bisa menjaga bumi dan melindungi bumi. Inilah kemampuan dari pohon besar. Oleh karena itu, sekiranya awan itu menurunkan hujan yang banyak, kalau rerumputan kecil atau pohon kecil, kapasitas penyerapannya hanya seperti ini. Sekiranya awan itu menurunkan hujan yang banyak, mereka tidak akan mampu menikmatinya. Fungsi rerumputan kecil dan pohon kecil sangat sedikit, hanya untuk merawat diri sendiri. Kita seharusnya mempelajari Dharma Agung, atau sudah cukup mempelajari Dharma kendaraan kecil, sama-sama manusia. Sekarang di Taiwan benar-benar banyak masalah. Di Taiwan saja populasi penyandang disabilitas disebutkan lebih dari 1 juta orang. Menurut data statistik kantor akuntansi Yuan Eksekutif, ada 1.120.000 orang dengan sertifikat penyandang cacat. Sekitar 90% dari mereka setiap hari berkurung di rumah, dan orang-orang di rumah yang menjaga mereka. Ini adalah orang-orang yang lebih beruntung, penyandang disabilitas yang bergantung kepada keluarga. 10/10 dari mereka tidak mendapatkan perlindungan, atau tidak ada yang menjaga. Sendirian terkurung di dalam rumah, dan juga tidak mau menerima bantuan dari orang lain. 1/10 dari penyandang disabilitas seperti itu. Seperti ini jika dihitung tidaklah sedikit. Bagaimana bisa membantu mereka? Kita akhir-akhir ini melihat satu kasus. Sebenarnya kasus yang seperti ini banyak. Seperti misalnya, ada seorang yang berusia 45 tahun. Di tahun ini, tahun 2015, berumur 45 tahun. Dia, alias Acing, memiliki sedikit ketidakmampuan belajar, tetapi dia memiliki satu kakak laki-laki. Tetapi orang tuanya sudah lama meninggal dunia. Saat dia masih kecil, orang tuanya sering berpesan, "Kamu tidak boleh sembarangan buka saat orang mengetuk pintu. Di luar banyak orang jahat. Jangan ada orang mengetuk pintu, lalu kamu buka pintu. Tidak boleh keluar." Ini saat dia masih kecil. Dia memiliki ketidakmampuan belajar. Orang tua pun mengajarkan seperti ini. Juga sangat patuh, mendengarkan kata-kata seperti ini. Selalu, sedari orang tua masih hidup di masa kecilnya, saat ada orang datang tidak berani membukakan pintu. Menjadikannya suatu kebiasaan, terlebih karena ketidakmampuan belajar. Sampai saat orang tuanya sudah meninggal, tempat tinggalnya sekarang, walaupun ada satu apartemen untuk ditinggali, kakak laki-laki selalu ada di luar, memiliki keluarga sendiri, sehingga sulit untuk menengok adiknya. Dia sering pergi. Adik perempuannya hidup sendiri. Ketua RT sering minta bantuan. Ada orang yang datang untuk membantu, orang yang mengantar makanan. Dia lalu mengantarkan makanan kepadanya. Apabila orang yang mengantar makanan ini datang, dia punya kebiasaan untuk berbicara sebentar dengannya. Dengan orang yang sama menerima makanan, dapat berkomunikasi dengannya. Tetapi kecerdasannya sama dengan seorang anak kecil. Biasanya di dalam rumah bisa menyapu dan mengepel rumah, tetapi tidak dapat melakukan hal yang lain. Ketua RT pun melaporkan kasus ini ke kantor penghubung Kilung. Para insan suci bodhisatwa kita menerima kasus ini dan segera mencari alamat rumahnya. Mereka terus mengetuk pintu dan memanggil, tapi tidak peduli bagaimana mereka mengetuk, tidak ada yang membuka pintu. Dia hanya akan berbicara kepada mereka melalui pintu. "Berdiri saja di sana dan aku akan berbicara denganmu." Mereka harus berdiri di luar dalam barisan selama 1 atau 2 tahun. Kadang-kadang dia senang dan membuka pintu. Mereka bisa masuk ke dalam dan mengobrol dengannya. Terkadang semua orang akan sangat lelah berdiri, sehingga mereka akan bertanya kepadanya, "Mengapa kamu tidak meminta kami untuk duduk?" Dia akan menjawab, "Berdiri saja di sana." Dia tidak akan pernah memberi mereka kursi untuk duduk. Jadi mereka harus berdiri di sana untuk berbicara dengannya. Mereka perlu berbicara dengannya dengan sangat tulus, dengan cara yang membuatnya senang. Mereka akan berkata, "Kaki kami sakit karena berdiri, kami tidak tahan lagi. Tolong biarkan kami duduk di kursi sebentar, oke?" Jika dia senang, dia mungkin berkata, "Baiklah, kamu bisa duduk sebentar." Ketika dia tidak senang, maka akan membuat mereka berdiri di sana dalam barisan. Dalam waktu 2 tahun, setiap bulan, terkadang ada 1 kali, 2 kali, adalah demikian. Terus pergi memberi perhatian kepadanya. Terus ke sana mengajaknya berbincang-bincang. Sampai belakangan ini, rumah meskipun dia juga membersihkan bagian dalam,
tetapi tangki air tersumbat. Kloset tersumbat, maka benda-benda kotor dalam kloset sudah tumpah keluar, meluap sampai keluar. Sewaktu insan suci mengetahuinya, menggerakkan orang ke sana untuk membersihkannya. Juga harus tetap ada orang yang berbicara dengannya. Bodhisattva Huang Shuyan, dia pergi berbicara dengannya. Saya bawa orang mau bantu kamu memperbaiki tangki air. Baiklah, buka pintu agar mereka bisa naik ke atas. Tidak ada air yang bisa digunakan, apapun tidak lancar, maka harus memperbaiki tangki air untuknya. Dia senang membiarkan orang naik ke atas, memberitahukannya. Mau bantu kamu membersihkan kloset, membersihkan toilet kamu. Dia mengatakan, tidak perlulah, tidak perlulah. Mengapa tidak perlu? Begitu kotor, mengapa tidak perlu? Ember ini jangan digunakan, ini juga tidak bisa, itu juga tidak bisa. Mengapa tidak bisa digunakan? Yang ini saya mau simpan barang, yang itu saya juga mau simpan barang. Dia mengatakan, jika tidak ada barang ini, kita tidak bisa menampung air untuk membantu kamu membersihkan. Dia mengatakan, kalian tidak bisa pergi membelinya, suruh orang pergi beli. Lalu mengatakan, kami tidak bawa uang. Tidak bawa uang tidak bisa membeli barang. Apakah bisa pinjam kami pakai sebentar? Begitu berbicara dengannya sangat lama. Dia juga masih tidak berkenan. Dia bilang, jika demikian kami harus pergi. Karena kami tidak bawa uang, maka kami tidak bisa beli ember untuk bantu kamu bersihkan. Jika kamu tidak kasih kita pakai ember, kami akan pergi dan tidak akan ada orang yang bantu kamu bersihkan. Dia berkata, begitu ya? Baiklah, baiklah, bantu saya bersihkan deh. Dan akhirnya baru bisa bantu dia bersihkan. Itu harus berusaha dengan sungguh-sungguh, bagaikan hati ibu terhadap anak. Harus ada satu orang menemani dia di luar, mengobrol seperti anak kecil. Harus terus-menerus mengobrol bersama dia, agar yang lain dapat membersihkan di dalam. Kloset sudah penuh, tapi tidak ada air. Relawan komite memperbaiki dan membersihkan pompa air di atas, agar mesinnya dapat berfungsi kembali dan air dapat dipompa. Air mulai mengalir, pembersihan dapat dimulai. Dibersihkan, disapu. Kloset telah dibersihkan, bagian dalam telah dibersihkan. Yang antar makanan telah tiba. Dia segera pergi ambil. Saat buka kotak makanan, dia bilang, aku sangat lapar. Mereka datang bantu aku bersihkan kloset. Untung mereka bantu aku cuci sampai sangat bersih. Yang antar makanan bertanya, kamu ada ucapkan syukur, ganen kepada mereka? Ada, saya sangat bersyukur. Kamu ada ucapkan terima kasih kepada mereka? Terima kasih, demikian adanya. Kalau kita bilang dia bodoh, dia bisa mengucapkan ganen. Saya rasa dia lagi bahasa manja. Ember tidak boleh dipakai orang lain. Apapun tidak boleh dibersihkan orang lain. Saat kita bilang dia tidak boleh orang lain bersihkan, dia segera bilang, baiklah, baiklah. Maka dia bukan bodoh. Hanya kapasitas intelek dia tidak tinggi, seperti anak kecil. Orang tuanya sejak kecil sudah mengajarinya untuk tidak membuka pintu karena banyak orang jahat. Jadi dia sangat waspada, tidak mau berhubungan dengan orang lain. Kelompok bodhisattva ini terus berhubungan dengannya, terus menyayanginya, sampai memotong rambutnya, mencuci rambutnya, membersihkan tubuhnya. Mereka semua membantunya. Ketika selesai membersihkannya, apakah ada lebih santai? Ada, dan mulai menangis. Mengapa kamu menangis? Sejak itu bertanya kepadanya lagi. Apakah kamu bahagia? Ya, dia menangis dengan bahagia. Sejak itu kembali memberitahunya, jangan menangis, jika kamu menangis aku tidak tega. Kemudian dia tertawa lagi dan itu sangat menggemaskan. Tapi pikirkan, pola pikir yang diterimanya sejak kecil, bahwa tidak boleh membuka pintu untuk orang luar, karena di luar banyak orang jahat. Ini adalah makhluk awam. Orang tuanya juga sayang anak. Tahu dia agak bodoh, intelektualnya lebih rendah. Mengajarinya agar melakukan pencegahan semacam ini. Cara mencegah orang jahat masuk dan melindungi diri sendiri adalah dengan tidak membuka pintu, karena banyak orang jahat di luar. Sang Buddha adalah Ayah Maha Welas Kasih, datang untuk mengajar dan membimbing para makhluk, untuk membuka kebijaksanaan kita, Masa lalu kita seperti Acing itu. Dia adalah orang kecerdasan yang lebih rendah, tidak tahu sebab penderitaan yang sedang kita alami, dari mana asalnya. Begitulah orang awam.
Buddha memberitahu kita, hidup ini penuh dengan penderitaan. Penyebab penderitaan itu berasal dari mana? Mengharuskan kita untuk tahu bagaimana cara mencegahnya, mengajari metode agar tidak lagi menciptakan karma buruk. Ini adalah kebijaksanaan Buddha, datang ke dunia untuk membuka pintu dharma ini, agar kita masuk ke pintu masuk pertama ini, bukan untuk menutup pintu, tetapi untuk membuka pintu. Ini adalah penderitaan hidup, karena inilah begitu banyak karma tercipta, pertentangan antara orang-orang ini, ikatan nafsu, benci, asmara, dan dendam yang terbelit. Oleh karena adanya penderitaan seperti ini, maka Buddha datang mengajar dan membimbing kita semua. Namun kita adalah orang yang kapasitas menerima rendah. Saya itu orang yang sejenis itu. Saya melindungi diri saya sendiri. Saya tidak mau lagi masuk ke tengah orang banyak. Saya tidak mau kontak dengan para makhluk lagi. Maka orang-orang berkapasitas rendah takut pada besar dan berhenti pada kepuasan diri atas perolehan awal mereka. Ini adalah pengajaran awal yang diterima. Dia menganggap cukup hanya melindungi diri saja. Jadi, dengan kapasitas dan akal yang kecil, mereka memperoleh sedikit. Namun beranggapan sudah cukup. Sama seperti acing itu, hanya mau melindungi apa yang dimiliki oleh diri sendiri. Ini adalah orang yang berkapasitas rendah. Melindungi seperti ini. Saya puas, saya tidak mau rugi. Ini seperti rumput kecil, pohon yang kecil. Yang lebih besar, cinta seperti ini datang ke rumahnya. Dia selalu ditolak dari pintu luar. Bersyukur bodhisatwa di dunia memiliki hati bodhisatwa. Sekali demi sekali dalam sebulan pergi beberapa kali. Demikian terus berdiri, juga rela pergi terus. Energi cinta kasih semacam ini selalu ditolak olehnya di luar pintu. Tetapi bodhisatwa, pohon besar masih berharap untuk merenggangkan akalnya. Untuk dapat memberikan naungan untuk melindungi. Orang yang kapasitas dan akalnya begitu kecil, inilah cinta kasih bodhisatwa. Masuk ke kerumunan orang banyak untuk bersumbangsi. Jadi kita mempelajari ajaran Buddha harus mempelajari ajaran kendaraan besar. Untuk para makhluk, memasuki pintu hati para makhluk, membuka pintu ketidaktahuan, masuk ke dalam, dengan baik-baik membantu dia membersihkan ketidaktahuan dan kotoran. Setelah itu menggunakan dharma kebijaksanaan untuk membimbing dia, mengajari dia. Ini adalah hati bodhisatwa. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, Bhagavan yang memiliki kebijaksanaan yang tak terhingga, menerima permohonan dari persamuhan itu dan membabarkan berbagai dharma untuk mereka. 4 kebenaran mulia dan 12 nidana. Dari kegelapan batin hingga menjadi tua dan mati, semuanya menjadi ada dikarenakan kemunculan yang saling bergantungan. Segala kesalahan dan penderitaan seperti ini, engkau sekalian hendaknya tahu. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Kita para makhluk adalah begitu ketidaktahuan, sehingga Sang Buddha sudah datang ke dunia demi satu tujuan utama. Sang Buddha akan mulai memutar roda dharma. Pemutaran roda dharma yang pertama adalah 4 kebenaran mulia dan 12 nidana. Dari kegelapan batin hingga menjadi tua dan mati. Penderitaan yang tak tertahankan. Penderitaan di dunia. Semua berasal dari masa lalu. Bukan karena masa lalu tidak ada sebab. Masa lalu pasti ada sebab. Ada sebab, kondisi. Mengundang belitan yang tiada hentinya. Sehingga semuanya menjadi ada dikarenakan kemunculan yang saling bergantungan. Kehidupan demi kehidupan. Jalinan jodoh ini telah diikat seperti ini sampai sekarang. Segala kesalahan dan penderitaan seperti ini, itulah begitu banyak. Ini, 4 kebenaran mulia dan 12 nidana. Banyak penderitaan karena akibat penderitaan, benih buruk dan buah buruk. Seperti ini telah berulang selama beberapa kehidupan. Kita manusia seperti ini. Sebesit niat penyimpangan adalah kesalahan. Dengan demikian banyak kesalahan. Dengan begitu terus-menerus bertumbang tindih sepanjang waktu. Jadi semua orang harus mengetahui. Engkau sekaliannya hendaknya tahu. Semua orang harus mengetahui. Sehingga ketika menyampaikan dharma ini, 600 juta kuantiliun orang mampu menuntaskan segala penderitaan dan mencapai tingkatan alhat. Kedua kalinya membabarkan dharma. Ada orang-orang sebanyak butiran pasir
dari puluhan juta sungai Gangga. Sungai Sutra Teratai bab 7. Bab perumpamaan kota gaib. Mulai menyampaikan dharma ini. Sang Buddha memutarkan roda dharma mengajar para makhluk. Pintu dharma terbuka, mulai membabarkan dharma. Banyak orang, waktu semakin lama. Pembabaran dharma semakin lama. Orang yang disadarkan juga akan semakin banyak. Sangat banyak sekali. 600 juta koti kuantiliun. Kemarin sudah dibahas, ini sangat banyak. Setelah zao atau triliun, selanjutnya adalah jing, 10 kuadriliun. Setelah jing atau 10 kuadriliun, selanjutnya adalah gai atau 100 kuadriliun. Selanjutnya lagi masih demikian banyak. Angka pada astronomi benar-benar sangat banyak. Begitu banyaknya orang. Dikarenakan Sang Buddha memutarkan roda dharma. Tahap demi tahap, dharma memasuki ke hati setiap orang. Pelan-pelan semuanya akan memahami sebab penderitaan. Itu adalah dharma dari 4 kebenaran mulia dan 12 nidana. Semua orang sudah memahaminya, menuntaskan segala penderitaan. Savaka dan Pratyeka Buddha. Orang yang berlatih diri sudah banyak, sudah mencapai tingkatan arhat. Orang yang tersadarkan tidak sedikit. Orang mencapai tingkatan arhat tidak sedikit. Kedua kalinya membabarkan dharma, ada orang-orang sebanyak butiran pasir dari puluhan juta sungai Gangga. Pada tahap kedua, setelah dharma 4 kebenaran mulia, maka ada 12 nidana. Pastinya, namanya secara umum disebut 4 kebenaran mulia. Sebenarnya segala sesuatu yang terdapat pada alam manusia, semuanya termasuk di dalam 4 kebenaran mulia. Munculnya kehidupan setiap manusia, dipengaruhi oleh karma, semuanya termasuk di dalam 12 nidana. Maka beliau membabarkan dharma yang pertama dan kedua kali. Semakin banyak orang yang memahami. Pertama adalah savaka. Dari suara dapat memahami 4 kebenaran mulia. Kemudian kedepannya lagi dari 12 nidana. Memahami bagaimana sumber dari kelahiran dan kematian. Ini adalah Buddha. Para Buddha memiliki ajaran yang sama. Setiap Buddha menggunakan metode yang sama, urutan yang sama. Waktu semakin lama, pasti para makhluk yang dibimbing semakin banyak. Waktu yang singkat, para makhluk yang dibimbing juga lebih sedikit. Ini adalah kekuatan karma para makhluk. Buddha Sakyamuni, pada awalnya dapat menetap lama di dunia. Dikarenakan kurangnya kondisi pendukung, oleh itu memasuki nirvana di usia 80 tahun. Ini juga telah dibahas sebelumnya. Selanjutnya, naskah Sutta mengatakan demikian. Mereka yang tidak melekat pada segala fenomena juga mencapai tingkatan arhat. Setelahnya, mereka yang beroleh jalan, jumlahnya adalah tiada terhingga. Biar dihitung sampai belaksa koti kalpa, seorang tidak mampu mencapai batas akhirnya. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Waktu ini sangat panjang. Sebenarnya Buddha Sakyamuni sejak kalpa sebanyak butiran debu sebelumnya hingga saat ini, dari kalpa sebanyak butiran debu sebelumnya, pada masa Buddha Mahabibha Janabibu yang lalu, juga melalui waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, pengajaran juga ada. Mereka yang tidak melekat pada segala fenomena juga mencapai tingkatan arhat terhadap fenomena dari 5 unsur nafsu duniawi. Semuanya tidak melekat. Mereka dalam usahanya membina diri di dalam, menegakkan sila dan melepaskan nafsu keinginan, sehingga dapat memperoleh buah kesucian. Mereka yang tidak melekat pada segala fenomena, yaitu dikatakan terhadap fenomena dari 5 nafsu duniawi, semuanya tidak melekat. Ini adalah praktisi. Mereka telah melatih diri dan memahami. Tidak hanya mengetahui 4 kebenaran mulia, juga tahu akan kenikmatan dunia, ketenaran, keuntungan, dan kedudukan. Segala 5 nafsu keinginan adalah ilusi. Makhluk awam demi 5 nafsu yang ilusi telah menciptakan banyak karma buruk. Maka praktisi tidak melekat pada segala fenomena. Mereka tidak melekat pada fenomena dari 5 nafsu duniawi ini, yaitu melenyapkan 5 nafsu duniawi. Semuanya tidak melekat. Mereka dalam usahanya membina diri di dalam,
menegakkan sila dan melepaskan nafsu keinginan, sudah sangat berusaha. Di dalam hatinya sudah ingin menyingkirkannya. Seberapa mudah untuk menyingkirkannya? Hanya bicara paling mudah. Makan, hanya ingin menghilangkan nafsu makan tidak mudah. Bukanlah belakangan ini selalu bilang ingin menurunkan suhu bumi, salah satunya adalah bervegetarian. Bervegetarian menurut agama adalah untuk mengurangi pembunuhan. Tentunya itu adalah hal yang baik. Yang terpenting bagi orang awam, jika kita bervegetarian, maka tidak perlu pelihara begitu banyak hewan. Bumi tidak akan tercemar dan gas buang akan berkurang. Jumlah gas buang semacam ini, karbon dioksida secara alami akan berkurang. Bumi juga akan mengurangi polusi. Sekarang semua orang tahu, apakah ini benar? Bisakah menghilangkan nafsu makan semua orang? Sangat sulit. Hanya bicara tentang makan saja, ingin memuaskan nafsu makan sangatlah sulit. Apalagi bicara tentang harta kekayaan, rupa, ketenaran, dan makanan. Nafsu keinginan seperti ini sangat sulit. Biasanya kita sebut sebagai 5 nafsu: harta, kekayaan, rupa, ketenaran, makanan, dan tidur. Praktisi harus menggenggam waktu sebaik mungkin, mengurangi tidur. Jika orang awam, dingin sekali, tidak mungkin saya bangun sepagi ini. Musim panas, saya sangat nyaman dengan AC. Ingin saya bangun pagi buta juga tidak mungkin. Lihat, inilah kita para makhluk. Sangatlah tidak mudah melepas kesenangan. Oleh karena itu harus melepas kesenangan. Ini adalah melatih diri. Semuanya tidak melekat pada 5 nafsu keinginan. Oleh karena itu, di dalam hatinya harus sangat berusaha. Untuk dapat melatih nafsu makan Anda, bisa dilatih. Ini adalah bersungguh hati, sangat bekerja keras. Meminta Anda bangun pagi untuk mendengarkan sutra. Ini juga harus sangat bertekad dan berani. Apalagi mengenai ketenaran, keuntungan, kedudukan. Jika kita tidak berusaha keras, berharap dapat mengendalikan nafsu keinginan kita, sangatlah sulit. Sehingga mereka dalam usahanya membina diri di dalam, menegakkan sila dan melepaskan nafsu keinginan, ini adalah pelatihan diri. Dengan jalan ini dapat merealisasikan buah al-had. Ini adalah yang sering kita bicarakan. Bagaimana menghapuskan kegelapan batin? Harus terlebih dahulu menghapuskan 5 nafsu keinginan. Barulah mampu menghapuskan kegelapan batin. Setelahnya mereka yang memperoleh jalan, jumlahnya adalah tiada terhingga. Setelahnya mereka yang memperoleh jalan, jumlahnya adalah tiada terhingga. Setelah ini dan seterusnya, memperoleh kesempatan berlebih untuk memahami dan memperoleh jalan. Jumlah mereka dengan sendirinya adalah tiada berbatas. Berusaha dengan keras dalam melatih diri. Orang yang memperoleh jalan, jumlahnya adalah tiada terhingga. Sangat banyak, karena tiada nafsu keinginan, sehingga mereka dapat kembali pada jalan kebenaran. Saat kita melenyapkan nafsu keinginan dari batin kita akan menjadi murni, maka kita akan lebih mampu memahami Dharma. Jadi melenyapkan kerisauan, membuat batin memiliki ruang yang cukup dalam menerima Dharma sebagai pengajaran, sehingga memperoleh kesempatan berlebih untuk memahami dan memperoleh jalan. Karena kita tiada nafsu keinginan, dengan sendirinya batin kita akan berpadu dengan Dharma, sehingga kita akan memperoleh jalan. Maka jumlah mereka dengan sendirinya adalah tiada berbatas. Jumlah sangat banyak. Karena memahami Dharma demikian, kita sendiri langsung mempraktekkan, menghapuskan berbagai kerisauan. Orang seperti ini jumlahnya sangat banyak, tak terhingga. Biar dihitung sampai belaksa koti kalpa, seseorang tidak mampu mencapai batas akhirnya. Setelah waktu yang sangat panjang, sekalipun melewati belaksa koti kalpa, juga tidak mampu mengetahui batas akhirnya. Sangat banyak, tak terhingga. 600 juta koti, kuantiliun. Lebih dari itu, begitu banyak orang. Benar-benar menghapuskan nafsu keinginan. Kemudian satu persatu memperoleh jalan. Sehingga banyak angka-angka tidak habis dihitung. Setelah waktu yang sangat panjang, sekalipun melewati belaksa koti kalpa, juga tidak mampu mengetahui batas akhirnya. Sebenarnya orang-orang yang pernah ikut berlatih sangat banyak, menghabiskan waktu yang lama berlatih diri, dengan jumlah banyak, benar-benar tiada batas akhir. Pada ketika itu, 16 orang pangeran meninggalkan kehidupan berkeluarga untuk menjadi
Slamanela. Semuanya sama-sama memohon pada Buddha itu agar membabarkan ajaran kendaraan besar. Kami sekalian beserta para pengikut, semuanya hendak mencapai jalan kebudaan. Kami berkeinginan untuk memperoleh seperti Bhagavan, mata kebijaksanaan dari kemunian terunggul. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Meninggalkan kehidupan berkeluarga, membangkitkan ikrar agung. Para bodhisattva dari kendaraan besar meninggalkan kehidupan berkeluarga berarti ingin membangkitkan ikrar agung. Barulah ada cara meninggalkan kehidupan berkeluarga. Membangkitkan ikrar agung bukan hanya memberi manfaat bagi diri sendiri saja, tapi juga membimbing para makhluk. Para bodhisattva dari kendaraan besar yang meninggalkan kehidupan berkeluarga dan membangkitkan ikrar agung adalah mereka yang memiliki tekad luhur untuk memasuki jalan kebudaan. Para bodhisattva memiliki mata kebijaksanaan, tetapi tidak mampu menandingi mata kebijaksanaan dari Buddha yang mampu sepenuhnya menerangi sifat hakiki dan telah mencapai paling akhir. Tidak hanya menyadarkan diri sendiri, namun juga harus menyadarkan orang lain. Inilah yang dikatakan membangkitkan ikrar agung. Bodhisattva kendaraan besar mempraktekannya, yaitu meninggalkan kehidupan berkeluarga. Ini dikarenakan mereka yang memiliki tekad luhur untuk memasuki jalan kebudaan. Karena bertekad luhur untuk mencapai kebudaan, orang yang ingin menempuh jalan kebudaan, semua orang ini bertekad untuk meninggalkan kehidupan berkeluarga. Para bodhisattva memiliki mata kebijaksanaan. Tetapi tidak mampu menandingi mata kebijaksanaan dari Buddha yang mampu sepenuhnya menerangi sifat hakiki dan telah mencapai paling akhir. Meskipun para bodhisattva memiliki mata kebijaksanaan, tetapi belum mampu mencapai tingkatan demikian, yang mampu sepenuhnya menerangi sifat hakiki dan telah mencapai paling akhir. Bodhisattva juga memilikinya, namun Buddha telah mampu mencapai paling akhir, sehingga para bodhisattva haruslah semakin giat bersemangat. Inilah para bodhisattva yang meninggalkan kehidupan berkeluarga. Dikarenakan sebutan bodhisattva juga disebutkan untuk sebagian besar orang. Para praktisi berumah tangga juga disebut sebagai bodhisattva, meninggalkan kehidupan berkeluarga. Dan rumah tangga tidaklah sama. Para bodhisattva yang meninggalkan kehidupan berkeluarga harus mematuhi banyak sila dan banyak peraturan. Dharma yang ingin dipahami lebih mendalam dibandingkan para perumah tangga, juga lebih luas dan harus dipahami serta dipraktekkan secara nyata. Dikarenakan tujuan akhir adalah mencapai kebudaan. Ingin mencapai kebudaan, haruslah meninggalkan kehidupan berkeluarga. Dengan meninggalkan kehidupan berkeluarga, barulah tubuh dan batin akan jernih dan murni. Meninggalkan kehidupan berkeluarga, barulah dapat menghapus delusi yang halus sebanyak butiran debu. Dikarenakan meninggalkan kehidupan berkeluarga, barulah tidak akan memaksakan jalinan jodoh yang berputar dalam kehidupan. Sehingga meninggalkan kehidupan berkeluarga untuk melatih diri, maka kita baru bisa mencapai tingkatan kebudaan. Bodhisattva perumah tangga juga memiliki mata kebijaksanaan. Coba lihat mereka sekelompok bodhisattva dikilung demi seorang acing. Kita bisa menggunakan waktu yang begitu panjang dan lama, sabar dan hati penuh cinta kasih. Hati bodhisattva ini bersumbangsi tanpa pamrih, memandang penerima bantuan bagaikan seorang anak kecil. Begitu sabar mendampingi, begitu ulas asih bersumbangsi. Ini adalah mata kebijaksanaan, memandang semua makhluk secara setara, bagaikan terhadap anak kecil, terhadap anak sendiri, karena kecerdasannya seperti anak kecil, memperlakukan dia seperti anak sendiri, dari lingkungannya, dari kehidupannya sehari-hari dan lain-lain, satu persatu diperhatikan dengan seksama. Ini adalah hati bodhisattva. Buddha dengan hati bodhisattva ini datang untuk membangkitkan kita. Sang Buddha dengan kebijaksanaannya datang ke dunia. Penderitaan para makhluk, masih ada penderitaan di tengah penderitaan, terjerat kekuatan karma. Tidak mampu keluar seperti ini. Pintu hati para makhluk yang tertutup, harus ada yang membuka pintu hatinya, bukan hanya membuka sendiri.
masih harus bisa membuka pintu hati orang lain agar mendapatkan dharma. Membuka pintu hati sendiri masih harus membuka pintu hati orang lain. Ini adalah mata kebijaksanaan bodhisattva. Meskipun ada mata kebijaksanaan bodhisattva seperti ini, masih belum mencapai yang mampu sepenuhnya menerangi sifat hakiki dan telah mencapai paling akhir. Ini adalah masih harus terus berjalan. Dalam hati kita, tiada rintangan, maka tidak ada rintangan. Kita membina diri, meninggalkan keluarga dan memutuskan tali kasih duniawi, maka tiada rintangan. Tiada rintangan dari keluarga kecil. Sudah meninggalkan keluarga dan memutuskan tali kasih duniawi. Sepenuh hati masuk ke tengah orang banyak. Segala nafsu keinginan telah terhapuskan. Kerisauan dan ketidaktahuan telah terhapus. Bahkan ketidaktahuan bagaikan butiran debu. Juga harus dengan tekun dan kerja keras. Baru bisa setara dengan Buddha, yang mampu sepenuhnya menerangi sifat hakiki dan telah mencapai paling akhir. Jadi, pada ketika itu, 16 orang pangeran meninggalkan kehidupan berkeluarga untuk menjadi samanela. Para pangeran berikhtiar untuk melepaskan kehidupan sekuler dan meninggalkan kesejahteraan duniawi, menjadi monastik untuk mengembangkan cinta kasih universal. Sebelum menerima sila penuh, masih menjadi samanela. Para pangeran berikhtiar untuk melepaskan kehidupan sekuler dan meninggalkan kesejahteraan duniawi. Kemakmuran dan kemuliaan telah terhapuskan. Menjadi monastik adalah untuk mengembangkan cinta kasih universal. Cinta kasih universal Buddha menyebarluaskan di tengah orang banyak, masuk ke tengah orang banyak. Inilah 16 orang pangeran setelah meninggalkan kehidupan berkeluarga, dinamakan samanela. Sebelum menerima sila, walaupun kamu telah dewasa, kamu belum menerima sila, juga dinamakan samanela. Sebelum menerima sila lengkap dinamakan samanela. Tidak peduli kamu berusia berapa, masih belum menerima sila penuh, masih sama dinamakan samanela. 16 orang pangeran telah dewasa. Mereka menjadi monastik. Memohon jadi monastik mempelajari ajaran Buddha, tetap dinamakan samanela. Sebelum menerima sila penuh, masih menjadi samanela. Sehingga semuanya sama-sama memohon pada Buddha agar membabarkan ajaran kendaraan besar. Dengan tulus dan penuh hormat, semuanya sama-sama membangkitkan tekad, bersama-sama memohon pada Buddha Mahabibha Janabibu agar membabarkan kendaraan besar dan mengajarkan ajaran bodhisattva. Inilah permulaan. 16 orang pangeran telah menjadi monastik, menjadi 16 samanela. Dia memahami, dia membina diri, dia bisa memahami, tetapi masih ada ruang besar untuk mencapai kemajuan. Samanela memohon kembali kepada Sang Buddha, membabarkan ajaran kendaraan besar, walaupun dia adalah samanela, akan tetapi mempunyai tekad besar, membangun ikrar agung, mempunyai alat tekad yang besar, membangun cita-cita yang agung, bukan hanya menjadi monastik, memberi manfaat pada diri sendiri, masih akan memberi manfaat yang luas pada orang lain, sehingga dengan tulus dan penuh hormat, semuanya sama-sama membangkitkan tekad, bersama-sama memohon pada Buddha Mahabibha Janabibu agar membabarkan kendaraan besar dan mengajarkan ajaran bodhisattva. Inilah harapan dari 16 orang samanela. Awalnya Dharma telah dipahami seluruhnya. Dia masih ingin ada ruang untuk maju lagi. Demikian dikatakan, kami sekalian beserta para pengikut, semuanya hendak mencapai jalan kebuddhaan. Kami sekalian, para pangeran, beserta para pengikut, semuanya berikhtiar hendak menuntaskan jalan kebuddhaan. Para pengikut, merujuk pada para pembantu dalam posa. Saya dan semua orang yang bersama saya datang. Saya juga berharap Buddha bisa membabarkan Dharma Agung. Semoga mereka juga bisa sama menjadi monastik, sama juga menerima sila penuh, sama juga bisa menyebarkan Dharma Agung. Ini harapan dari samanela, bukan hanya diri sendiri, tetapi banyak orang. Semua orang bersamaan datang membina diri, bersamaan bisa mencapai jalan kebuddhaan. Inilah cita-cita samanela, sehingga kami berkeinginan untuk memperoleh seperti Bhagavan, mata kebijaksanaan dari kemurnian terunggul.
berkeinginan untuk memperoleh kebijaksanaan agung seperti Buddha, mata ulas asih yang memandang semuanya secara setara, memiliki kemunian terunggul, berharap setiap orang bisa seperti Bhagavan, yaitu mata kebijaksanaan dari kemunian terunggul. Walaupun membangkitkan tekad luhur harus melatih jalan bodhisattva, walaupun ada mata kebijaksanaan, tetapi masih belum mengerti dengan tuntas. Berharap setiap orang harus setara dengan kebijaksanaan besar Buddha, kebijaksanaan agung, mata ulas asih yang memandang semuanya secara setara, mata kebijaksanaan dari kemunian terunggul. Ini merupakan yang paling akhir, sehingga mengatakan mata kebijaksanaan dari kemunian terunggul. Bodhisattva dan Buddha semuanya memiliki kebijaksanaan, merenungkan kekosongan tanpa terintangi oleh keberadaan, memahami kekosongan tanpa merealisasikannya. Mata kebijaksanaan dari kemunian terunggul. Para Buddha dan Bodhisattva semuanya memiliki mata kebijaksanaan, merenungkan kekosongan tanpa terintangi oleh keberadaan, memahami kekosongan tanpa merealisasikannya. Hanya mata kebijaksanaan Buddha yang mampu menyadari secara tuntas kalau sifat batin secara hakiki adalah murni. Segala fenomena Dharma hanyalah realitas sejati daripada satu batin. Menyelidiki dengan cermat akan sumber Dharma, sehingga mencapai paling akhir. Makanya dinamakan kemunian terunggul. Bodhisattva merenungkan kekosongan tanpa terintangi oleh keberadaan. Dia memahami semua dharma ini. Dari 4 kebenaran mulia, 12 nidana, memasuki prakna, dalam prinsip kebenaran ada kekosongan sejati. Walaupun memasuki dharma kosong dan tanpa terintangi, tetapi masih belum bisa benar-benar memahami kekosongan sejati Buddha yang murni, serta dunia batin dengan kebenaran yang menakjubkan. Masih belum bisa mendapatkan, sehingga hanya mata kebijaksanaan Buddha yang mampu menyadari secara tuntas kalau sifat batin secara hakiki adalah murni. Hanya Buddha yang dapat memahami dengan tuntas sifat hakiki adalah murni. Segala fenomena Dharma hanyalah realitas sejati daripada satu batin. Ini hanya Buddha yang dapat memahami secara tuntas, sehingga menyelidiki dengan cermat akan sumber Dharma secara tuntas, sampai pada awal dari sumber Dharma, hingga mencapai paling akhir. Ini merupakan kemunian terunggul, sehingga kita mempelajari ajaran Buddha benar-benar harus membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung, walaupun kita menapaki jalan bodhisattva, juga harus memohon menuju kebijaksanaan Buddha. Delusi yang ditimbulkan oleh pandangan salah dan pemikiran salah, memutuskan pandangan salah dan pemikiran salah, tetapi delusi masih belum tuntas. Inilah proses pelatihan diri bodhisattva. Di antara para makhluk masih muncul kerisauan. Dalam kerisauan menumbuhkan kebijaksanaan, tetapi masih belum dapat sepenuhnya menghapus butiran debu pasir. Mata kebijaksanaan dari kemunian terunggul. Mereka masih belum mencapai, sehingga mereka sekarang memohon Dharma, berharap dapat mencapai tingkat demikian, setara dengan Buddha. Inilah tujuan melatih dan mempelajari ajaran Buddha. Mempelajari ajaran Buddha harus mencapai kebuddhaan. Belum mencapai kebuddhaan, kita jangan menyerah, sehingga harus senantiasa lebih bersungguh hati.